lebih sayang dengan hewan piaraannya walaupun anjing daripada anaknya sendiri. Lebih perhatian sama anjingnya daripada anaknya. Anjingnya tiap pagi dituntun, diajak jalan tuh. Anaknya boro-boro diajak begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin. Aduh, perhatikan ini Pak. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini hadis ini ya. Terutama mungkin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang suka dengan anjing. Perhatikan hadisnya. Siapa yang memiliki atau menjadikan, asalnya ittakhadha di sini ya, menjadikan anjing selain anjing untuk menjaga ternak, au saidin, atau anjing untuk berburu, au zar'in, atau anjing untuk menjaga ladang, kebun, tanaman, maka selain untuk kebutuhan itu, apa saja tadi yang dikecualikan tuh? Untuk menjaga ternak, untuk berburu, untuk menjaga ladang, kebun, tanaman, termasuk kalau sekarang rumah ya, kalau mau dikiaskan ke situ. Intinya adalah sebagai penjaga. Nah, kalau bukan untuk tujuan itu, siapapun orang yang memiliki anjing, untuk qisamin ajrihi kulla yaumin qiratun, maka setiap hari akan dikurangi dari pahala ibadahnya sebesar 1 qirat. Ketika Nabi menggambarkan tentang pahala mengantarkan jenazah, man tabi'a janazata muslimin, kata Nabi, siapa yang mengantarkan jenazahnya seorang muslim, wa kana ma'aha hatta yafrugha min dafniha, dan ia terus bersama dengan jenazah itu sampai selesai dikuburkan, fa innahu yarji' bi qiratain, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Jadi orang yang mensolati jenazah lalu ikut mengantarkannya sampai ke kubur, sampai tuntas penguburannya, kata Nabi, ia dapat 2 qirat. Kullu qiratin mislu jabali Uhud. Yang 1 qiratnya itu, kata Nabi, kalau dikonkretkan itu sebesar gunung Uhud. Ya Allah, berarti orang yang punya anjing setiap hari pahala kebaikannya dikurangi sebesar gunung Uhud. Udah mah pahalanya belum tentu segede itu. Ya. Nah, itu masalahnya, Mbak ya. Jadi ada hadis seperti itu hadisnya itu. Juga ada hadis bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjingnya, gitu, kecuali malaikat maut. Nah, telah diketahui. Nah, ini nih penelitian nih, berdasarkan penelitian telah diketahui dengan menggunakan alat apa namanya, mikroskop ya, pembesar itu, bahwa fi lu'abil kalbi mikrobat mu'addiyah fattakah, pada air liur anjing tuh, kan dia basah terus, congornya itu kan basah terus tuh. Nah, pada bagian itu tuh terdapat mikroba yang berbahaya, gitu, bahkan tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa bersih itu mikroba kecuali dengan tanah. Nah, itulah makanya
rahasia syariat itu nggak bisa diganti dengan deterjen gitu, karena ukurannya bukan logika. Menurut logika kita deterjen mungkin lebih higienis, lebih bersih, tapi tidak, karena ternyata setelah diteliti itu pada anjing itu ada mikroba yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah itu. Nah, Dr. Al-Almani mengatakan, katanya bertambahnya kesukaan manusia terhadap anjing di akhir zaman ini, nah itu sungguh yang mengejutkan kami, katanya ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan hal yang membahayakan, ya, membahayakan. Coba perhatikan orang-orang sekarang, ya, salah satu hobi untuk dipiara itu kan salah satunya anjing. Bahkan yang ironisnya nih, kadang-kadang lebih sayang dengan hewan piaraannya walaupun anjing daripada anaknya sendiri. Lebih perhatian sama anjingnya daripada anaknya. Anjingnya tiap pagi dituntun, diajak jalan tuh. Anaknya boro-boro diajak begitu. Anjingnya hilang, dicari kemana-mana. Anaknya seharian gak pulang juga, biarin aja. Udah gede ini. Nah, itu ironisnya, Pak. Tapi di kita mah gak ada yang begitu ya. Hah? Gak ada kan? Nah, dikecualikan dari hukum tadi, berarti nih keharaman memelihara atau menyukai anjing itu dalam 3 keadaan, yaitu ketika anjing itu digunakan sebagai penjaga binatang ternak, itu dari binatang buas seperti serigala dan lainnya. Kedua, ketika anjing itu digunakan sebagai penjaga ladang, gitu, penjaga ladang, apalagi kalau yang ladangnya luas. Lalu yang ketiganya adalah untuk berburu. Nah, untuk berburu, jadi kalau mau dikiaskan pada kebutuhan yang 3 tadi, berarti saat ini biasanya kebutuhannya itu adalah untuk mengendus, ya, apa, narkoba, ya, termasuk apalagi mayat misalnya. Kalau yang tim SAR, ya, mau mencari korban itu, ya untuk itu kan kebutuhan. Nah, berarti termasuk dikategorikan yang di sini boleh.